Cantika yang dipenuhi dengan rasa iri dan juga dendam, diam-diam menyelinap ke ruangan wardrobe tempat kostum para peserta pensi disimpan. Dengan hati yang dipenuhi niat buruk, ia mencari kostum milik Akila. Setelah menemukannya, ia nekat merusak kostum tersebut dengan menggunting dan melubangi bagian belakang pakaian Akila. Perbuatannya dilakukan dengan cepat dan penuh amarah, didorong oleh rasa benci yang membara karena merasa Akila telah merebut perhatian Harry, seseorang yang selama ini ia inginkan. Ketika Akila datang untuk bersiap, ia kaget dan nyaris tak percaya melihat kostum yang ia pakai rusak parah di bagian belakangnya. Dan lubang itu cukup besar dan tidak mungkin dikenakan di atas panggung dalam kondisi seperti itu. Kepanikan pun melanda dirinya. Ia merasa sangat sedih karena semua yang persiapkan selama ini seperti sia-sia. Apalagi acara pensi akan segera dimulai dalam hitungan menit. Tidak mungkin baginya untuk menjahit atau mencari pengganti dalam waktu yang sesingkat itu. Rasa kecewa, marah, dan sedih bercampur menjadi satu dalam benak Akila. Ia tahu ada seseorang yang sengaja melakukan ini. Dan dalam hatinya, ia bisa menebak bahwa pelakunya tak lain adalah seseorang yang benci dengannya. Namun di tengah kepanikan itu, Akila mencoba menenangkan dirinya. Ia tahu jika ia menyerah sekarang, semua kerja kerasnya akan hilang begitu saja. Meski tak mudah, Akila harus berpikir cepat. Dan yang paling penting, tidak akan membiarkan niat jahat orang tersebut berhasil menghentikan langkahnya. Akila pun berdiri terpaku di hadapan kostumnya, rasa kecewa dan tidak percaya menghantam dirinya yang begitu kuat. Ia tahu betul bahwa baju tersebut adalah pemberian Tante Rita, yang pastinya sangat teliti dan penuh perhatian. Tidak mungkin Tante Rita memberikan baju rusak untuknya, apalagi untuk acara sepenting pentas seni di Sekolah Tinta Persada. Keyakinan itu perlahan membentuk kesimpulan dalam benak Akila. Baju ini telah dirusak dengan sengaja. Flavio dan Raisa yang saat itu bersama Akila langsung merasakan ada yang tidak beres. Flavio yang selama ini mencurigai Cantika semakin yakin. Baginya ini bukan sekedar kecelakaan atau kelalaian biasa. Ini adalah sabotase. Flavio tahu betul bagaimana sifat asli Cantika, terutama ketika menyangkut Harry. Ia tahu Cantika bisa melakukan apa saja demi menjatuhkan Akila yang ia anggap sebagai penghalang cintanya untuk Harry. Raisa pun setuju. Menurutnya, waktu kejadian dan motifnya sangat jelas. Sabotase ini dilakukan dengan tujuan membuat Akila panik, kehilangan fokus, dan gagal tampil di acara pensi. Flavio dan Raisa mulai meyakinkan Akila bahwa ia tidak sendiri dan mereka akan membantu mencari jalan keluar, serta memastikan bahwa orang yang mencoba menjatuhkan Akila tidak akan berhasil. Mereka tahu ini bukan hanya soal pakaian, tapi juga soal harga diri dan semangat yang sudah Akila bangun selama ini. Dan mereka tidak akan membiarkan orang seperti yang dianggap Cantika bisa menang begitu saja. Beruntung bagi Akila, di tengah kepanikan dan kesedihan, Raisa di sini dengan solusi yang cepat, memiliki beberapa baju cadangan di mobilnya yang memang ia persiapkan untuk kebutuhan pensi. Tanpa ragu, Raisa langsung memberikan baju-baju yang terbaiknya kepada Akila. Dan saat melihat pakaian itu, Akila justru merasa cocok dan nyaman. Bahkan, baju tersebut lebih mencerminkan sisi dirinya yang elegan, namun tetap sederhana. Perasaan kecewa yang sempat membekas di hati Akila mulai bereda, digantikan oleh rasa syukur atas dukungan Raisa dan teman-temannya. Flavio yang menyaksikan semuanya dari dekat tak kuasa menyembunyikan rasa iba. Baginya, apa yang menimpa Akila sudah sangat keterlaluan. Ia tahu betapa kerasnya usaha Akila untuk tampil sempurna di acara pensi. Dan perlakuan jahat ini jelas tidak bisa dibiarkan begitu saja. Diam-diam, Flavio bersumpah akan mengungkap siapa pelaku sebenarnya. Meski kecurigaannya mengarah kepada Cantika, Flavio sadar bahwa konfrontasi yang langsung hanya akan membuat Cantika
menyangkal dan berpura-pura. Maka ia memutuskan untuk bermain cerdas dan cantik. Ia akan terus mengawasi gerak-gerik Cantika dan mengumpulkan bukti yang kuat. Flavio kemudian berniat melibatkan Harry, karena ia percaya dengan kemampuan yang Harry miliki dalam melacak dan menganalisis. Jika benar ini sabotase, maka Harry adalah orang yang tepat untuk membongkarnya. Flavio tahu bersama Harry, mereka tidak akan gagal menemukan pelakunya. Memang di tengah riuhnya persiapan pensi, Harry bekerja dengan konsentrasi dengan penuh, membagi fokusnya antara menjaga Aquila dan menjalankan misi pengawasan keamanan. Sebagai orang yang selama ini paling memahami celah ancaman dari orang misterius itu, Harry tahu bahwa hari ini bukan hanya tentang kompetisi seni dan olahraga, karena ini adalah medan penuh potensi bahaya yang bisa meledak kapan saja. Tugas utamanya memang memastikan penampilan Aquila berjalan dengan lancar dan juga aman. Apalagi setelah kejadian sabotase pakaian yang hampir menggagalkan penampilannya. Namun saat informasi sampai ke telinga Harry bahwa ada kru asli ditemukan tak sadarkan diri di parkiran dan seseorang yang telah mengambil identitas serta seragam kru asli, rasa waspada Harry melonjak drastis. Dengan cepat Harry mengakses jaringan CCTV yang telah ia pasang sebelumnya di seluruh sudut acara pensi. Dari lorong belakang, panggung hingga area penonton. Sayangnya, karena penyusup menggunakan identitas kru resmi, Harry tidak bisa mengenalinya secara langsung melalui wajah atau pakaian. Melihat betapa seriusnya situasi ini, Harry segera menghubungi Fatah secara pribadi dan meminta bantuannya. Ia tahu Fatah tidak hanya tangguh secara fisik, tapi juga punya pengaruh yang besar di kalangan orang-orang tertentu. Lebih dari itu, Harry memerlukan seseorang yang bisa bergerak langsung di lapangan, memata-matai dan bila perlu menghadang jika ada gerakan yang mencurigakan. Menurut analisa Harry, penyusup itu bukan hanya kru biasa, melainkan kaki tangan dari orang misterius yang sejak lama mengincar anak-anak Tinta Persada, terutama Mohan, dan kini mungkin Aquila. Harry sadar bahwa dirinya tidak mungkin menangani semuanya sendiri. Karena itulah kerjasama dengan Fatah menjadi sangat krusial. Sementara Aquila berada di garis depan untuk tampil. Harry dan Fatah bekerja sama di balik layar untuk memastikan tidak ada satupun ancaman yang lolos dari pengawasan mereka. Hari pensi ini bukan hanya ujian bagi keberanian Aquila di atas panggung, tapi juga ujian bagi Harry dan Fatah untuk menyelamatkan semuanya dari bahaya yang tersembunyi. Sementara hiruk-pikuk pensi semakin memuncak, Harry menjalankan langkah paling krusial demi keselamatan Mohan. Menyadari bahwa orang misterius itu sudah semakin nekat dan siap melakukan apapun demi menghancurkan Mohan, Harry akhirnya mengambil keputusan yang tegas mengamankan Mohan di sebuah ruangan rahasia yang hanya dia sendiri yang tahu keberadaannya. Ruangan itu tak berada di sekitar acara pensi, melainkan di tempat yang sudah ia persiapkan jauh hari sebelum lokasi tersebut. Harry dengan kecerdasan strategisnya memastikan lokasi tersebut tidak akan terlacak oleh siapapun, termasuk oleh sistem. Dengan menyembunyikan Mohan, Harry ingin memastikan satu hal, bahwa tidak ada satupun pihak yang bisa menyentuh Mohan, setidaknya sampai pensi selesai dan suasana lebih terkendali. Harry tahu orang misterius itu tak hanya menargetkan Mohan secara langsung, tapi juga siap melukai orang-orang terdekatnya. Dan selama ini mereka tidak bermain setengah-setengah. Mereka menyerang lewat ancaman, intimidasi, hingga infiltrasi langsung seperti yang terjadi di pentas seni acara ini. Langkah ini adalah bentuk tanggung jawab besar Harry. Ia tak ingin mengambil resiko dengan membiarkan Mohan bebas berkeliaran dan menemui orang misterius itu. Karena dalam kondisi penuh tekanan, kesalahan kecil bisa berujung dengan tragedi. Kini, hanya Harry yang bisa memantau dan menjamin keselamatan Mohan secara penuh. Semua yang dilakukan Harry itu bukan semata-mata karena keahlian teknis atau rasa tanggung jawab biasa.
Tapi karena ia peduli pada sahabat-sahabatnya, termasuk Mohan, Akila, dan seluruh tim Tinta Persada. Karena di sini, bahaya yang masih mengintai di balik keramaian. Meski Harry sudah menyebarkan CCTV tersembunyi di berbagai sudut lokasi dan Patah aktif berkoordinasi dengannya untuk memastikan keamanan seluruh peserta, terutama Akila dan anak-anak Six Play, yang nyatanya keamanannya belum sepenuhnya teratasi. Anak borong misterius itu yang menyamar sebagai kru masih berkeliaran bebas di area pensi. Yang membuat situasi semakin berbahaya adalah kemampuannya yang seolah tahu keberadaan semua CCTV yang Harry pasang. Setiap pergerakannya sangat licin dan penuh perhitungan. Ia berhasil menghindari kamera dengan sempurna, membuatnya nyaris tak terlacak. Melihat situasi ini, Harry akhirnya mengambil keputusan yang cepat. Ia harus turun tangan langsung meninggalkan pusat pengawasan sementara, dan ia memilih menyusup ke area pensi, membaur mencari secara manual bersama Patah. Harry tahu ini bukanlah waktunya untuk mengandalkan teknologi, karena ia akan langsung menjadi kunci. Namun, Harry tak meninggalkan posnya begitu saja. Ia mempercayakan pengawasan sistem komunikasi internal kepada William. Di sini, William yang akan memantau semua pergerakan jika ada orang yang mencurigakan. Dan Harry minta kepada William untuk mengabarkan jika ada sesuatu yang menurutnya janggal. Di sisi lain, Mayang hadir di acara pensi dengan hati yang berdebar. Namun kali ini bukan karena kekhawatirannya seperti dulu, melainkan rasa bangganya dan haru melihat anaknya Akila akhirnya tampil di acara pensi dengan kemauan dan hobinya yang saat ini ia turuti. Ya, saat ini Mayang akhirnya membebaskan Akila untuk menentukan jalan hidupnya, apalagi cuma hobinya yaitu panahan dan juga bernyanyi. Dan itu semua karena Harry. Di sini Mayang punya hutang budi yang banyak kepada Harry, dan di sini ia tahu Harry sedang dekat dengan Akila. Maka dari itu di sini Mayang akhirnya membebaskan Akila untuk bersama Harry.